Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Abdi bukan programmer di channel Budi Story. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemrograman web dasar yang dimulai dengan bahasa HTML. Langsung saja. Jadi belajar web dasar itu sekarang kita masuk ke pengenalan HTML. Nah, berdasarkan pengertian, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yang kalau dilihat secara pengertian adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Jadi kalau teman-teman pernah lihat halaman website seperti Facebook, Twitter, Instagram, rata-rata bahasa dasarnya itu menggunakan HTML. Nah, siapa sih yang temukan HTML itu? Jadi kalau orang tahu atau cari siapa penemu HTML itu, kita bisa lihat Sir Timothy John atau Tim Berners-Lee. Dia juga pencipta teknologi WWW atau World Wide Web. Nah, seiring setelah diciptakan, HTML itu mengalami banyak perkembangan yang dimulai dari HTML1 yang merupakan versi pertama dari HTML. Kemudian yang kedua, HTML2 hampir sama dengan fitur HTML1, cuma ada beberapa fitur baru. Yang selanjutnya HTML3, ada versinya itu sudah ada penggunaan tabel, jadi lebih berkembang lagi. Selanjutnya ada versi HTML 3.2, itu sudah distandarisasi penulisan HTML-nya oleh W3C atau World Wide Web Consortium. Nah, selanjutnya HTML4 sudah ada penambahan fitur teks, link, image, tabel, form, dan meta. Selanjutnya pengembangannya di versi 4, dan yang ada XHTML, dan yang terakhir yang kita gunakan sekarang itu adalah HTML versi 5 atau bahasa yang paling baru. Sudah ada penambahan section, footer, aside, dan header. Nanti yang masih bingung atau tidak mengerti HTML4 seperti apa dan HTML5 seperti apa akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah, kalau ada yang tanya kenapa kita harus belajar HTML, jawabannya jelas. Yang pertama, untuk membuat sebuah website. Selain membuat sebuah website, kita juga bisa menjadi seorang profesional atau pekerja di bidang desain web. Kemudian yang ketiga, selain membuat web, kita juga harus, dengan belajar HTML kita lebih mengerti bagaimana web itu bisa memberikan performa terbaiknya, atau web itu semakin cepat. Nah, untuk membuat web bukan hanya HTML saja yang dibutuhkan, tapi ada CSS, JavaScript, PHP, dan bahasa lainnya. Jadi ini masih sedikit membingungkan, tapi akan dimengerti seiring menonton video-video yang ada selanjutnya. Lanjut, apa saja yang bisa dibuat dengan HTML? Yang pertama itu bisa mengembangkan aplikasi web, bisa membuat halaman navigasi di internet, tampilan user interface kita bisa buat menarik atau UI. Kemudian bisa membuat halaman web offline, jadi web ini bisa dibuat offline tanpa jaringan internet. Kemudian bahasa HTML juga bisa digunakan untuk membuat sebuah game. Itu teknologi yang sudah ada di HTML5. Nah, ngomong-ngomong soal HTML itu bisa berjalan di sebuah web browser. Kalau kita lihat di sini ada gambar macam-macam browser. Salah satunya Safari yang ada di iOS atau Macintosh. Kemudian ada Internet Explorer, browser sejuta umat yang ada bawaan sistem operasi Windows. Kemudian ada keluaran Google, yaitu Google Chrome. Kemudian ada keluaran Mozilla Firefox, dan ini Internet Explorer yang terbaru. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, web itu bisa interaktif, kayak Facebook bisa pasang status, Twitter bisa pasang tweet,
kemudian kita bisa login pakai akun dan lain-lain. Itu karena ada bahasa-bahasa ini, ada HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan SQL. Kalau ada yang tanya kira-kira HTML, CSS, JS, PHP, SQL itu apa, nanti akan kita bahas. Yang jelas pada video series belajar web dasar ini kita fokus ke HTML video. Nah, selanjutnya web itu saya ibaratkan sebagai rumah. HTML itu, bahasa HTML itu saya ibaratkan rangka, kayak pondasinya, tiangnya, temboknya itu HTML. Nah, kemudian CSS yang kita bahas tadi itu saya ibaratkan cat rumah. Jadi HTML itu rangka yang menyusun sebuah rumah, kemudian untuk warna-warna rumah atau mempercantik rumah itu menggunakan CSS. Sama halnya dengan web, untuk dipercantik kita pakai CSS. Kemudian JavaScript itu adalah fungsi-fungsi rumah, bagaimana rumah ini berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya bel di sebuah rumah berfungsi, atau sebuah kamar berfungsi sesuai dengan kemampuannya, itu tugasnya JavaScript. Nah, kalau PHP itu proses interaksi yang terjadi di rumah. Misalnya pintunya bisa digunakan, dibuka tutup. Kemudian SQL itu ya penyimpanan dari rumah, hal-hal yang berkaitan dengan data yang ada di rumah atau dalam hal ini web itu disimpan di SQL. Jadi penyimpanan data pada sebuah web itu akan disimpan oleh SQL. Jadi HTML adalah rangka websitenya atau bentuk websitenya, CSS untuk mempercantik web, JavaScript itu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang ada di web, PHP itu adalah mempermudah kita berinteraksi atau membuat sebuah web menjadi dinamis, dan SQL itu tempat penyimpanan data-data yang ada di sebuah web. Nah, yang terakhir untuk melihat evolusi web, kita coba akses situs ini ya. Coba. Selanjutnya saya mencoba untuk mengakses evolution of the web. Oke, kita tunggu. Oke, gunakan bahasa Indonesia. Kita coba lihat evolusi web dari pertama. Nah, ini evolusinya sampai 2012 tercatat dari awal, dari HTTP. Nah, kita coba lihat HTML perkembangannya di yang merah ini. HTML1 kita bisa baca apa yang sudah ada, HTML2, HTML3, 3.2, HTML4 sampai teknologi sekarang kita menggunakan HTML yang ke-5. Tapi rata-rata masih menggunakan 4 memang. Cuma yang terbaru itu penggunaan HTML 5. Jadi ini bisa dilihat teman-teman anunya, perkembangannya dari awal sampai dukungan-dukungannya dengan browser itu ada di sini. Jelas ya. Oke, setelah mengakses tadi saya lanjut. Nah, sekarang setelah pengantar ini kita akan siap belajar tentang HTML atau membuat sebuah web dari awal sampai selesai. Tapi sebelum belajar HTML ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu paham menggunakan text editor seperti Notepad, Notepad++, dan lain-lain. Nah, text editor ini akan saya bahas di video seri kedua atau selanjutnya setelah ini. Kemudian mampu membuat sebuah folder di komputer. Ya, rata-rata orang yang menggunakan komputer bisa lah ya membuat sebuah folder di komputer. Kemudian yang ketiga, mengerti tata letak dan penyimpanan folder di komputer. Pasti. Yang keempat, mengetahui tipe-tipe file yang ada di komputer. Jadi tipe file itu bisa dilihat dari sebuah titik di belakang nama file, misalnya word.docx, itu tipe datanya docx atau dokumen dari Microsoft Office. Selanjutnya, mengerti perbedaan gambar digital seperti PNG, JPEG, GIF. Jadi harus tahu ya, PNG itu kayak portable network graphic, JPEG dengan graphical user interface, dan lain-lain. Nanti akan dibahas ketika kita masuk ke penggunaan media gambar di sebuah web. Oke,
Oke, sampai sini jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, itu tadi materi tentang dasar-dasar atau pengenalan HTML. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel Big Story.